Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Susanto, CGP Rekondisi Angkatan 11, asal sekolah SMK Niba Telkom Banda Aceh. Saya hari ini akan melakukan praobservasi bersama guru atas nama Iskandar IB SPD dengan mata pelajaran Sejarah Indonesia. Terima kasih Pak Is sudah memberi kesempatan. Terima kasih, saya memperkenalkan diri. Nama saya Iskandar IB, mata pelajaran Sejarah Indonesia, bersekolah di SMK 5 Negeri Telkom Banda Aceh. Ya. Terima kasih Pak Is telah memberi kesempatan saya untuk melakukan wawancara singkat ini sebelum kita melakukan observasi Pak Is di kelas nanti. Nah, kita hari ini tujuan pembelajaran kita apa Pak Is untuk nanti ketika di kelas? Tujuannya adalah untuk tujuannya tema Hindu Buddha Indonesia. Hindu Buddha Indonesia. Oh, awal masuknya Hindu Buddha ke Indonesia. Oh iya. Hindu Buddha Indonesia kan agama pertama kali masuknya ke Indonesia. Dibawa dari India. Jadi siswa mengetahui itu hal itu Pak ya. Dan ada beberapa bukti yang ada di Indonesia, Candi Borobudur, Candi Prambanan, salah satu bukti untuk peradaban Hindu Buddha di Indonesia. Iya Pak Is, mantap kali. Dah, area pengembangan nanti apa Pak Is? Kira-kira Pak Is yang mau ingin dikembangkan di dalam metode pembelajaran Pak Is atau pengembangan diri Pak Is ketika di kelas nanti? Areanya adalah untuk pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kebutuhan siswa dan murid. Iya, berarti nanti saya di kelas melihat nanti bagaimana pembelajaran berdiferensiasi Pak Is itu sudah muncul atau tidak. Nanti kalau saya perhatikan Pak Is nanti kita evaluasinya tentang ini. Kalau ada yang udah baik tetap pembelajaran saya kabarin. Ada yang mungkin ada perlu ditambahin juga saya kabarin. Berarti nanti pembelajaran diferensiasi sesuai kebutuhan siswa tersebut. Yang hasilnya apa kira-kira produknya? Yang hasilnya adalah jurnal, proyek, makalah-makalah sederhana yang mereka buat berkelompok. Iya, berarti nanti berdifferensiasi produk. Produk ada siswanya buat jurnal, ada yang buat ya makalah-makalah sederhana ya, sesuai dengan bakat dan minat dan kemampuan siswa tersebut. Nah, strategi untuk mencapai itu apa Pak Is? Strategi mereka adalah untuk membuat kelompok-kelompok, membuat kelompok-kelompok yang kelas, kemudian mereka berpresentasi ke depan. Oh, jadi strategi baik nanti anak-anak tuh kerjanya di kelompok-kelompok kecil, lalu setelah produk makalah dan jurnal-jurnal tadi nanti mereka presentasikan di depan kelas ya. Terima kasih Pak Is, sampai saat ini saya memahami juga apa yang ingin tujuan pelajarannya dan ada yang pengembangan Pak Is dan strateginya. Nah, kapan pelaksanaan kita observasi nanti Pak Is? Pelaksanaan ngajar Pak Is nanti? Tiap hari Jumat. Hari Jumat jam pertama. Itu tanggal 2 Oktober. Oh boleh, saya catat tanggal 2 Oktober saya masuk ke Pak Is pukul berapa? Ya, pukul 9 ya, oke. Terima kasih Pak Is, sampai saat ini kita diskusi praobservasinya. Pak Is mempersiapkan terus RPP-nya, strateginya atau pengembangan diri yang ingin dicapai. Pak Is sudah terus. Terima kasih. Sampai di sini cukup perbincangan praobservasi kami bersama Bapak Guru Iskandar IB, mata pelajaran sejarah. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin Nabiyya wa Rasul
kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Rekaman semua. Satu, dua, tiga. Indonesia. Siapa yang mau tahu Indonesia kartu sejarah apa itu sejarah? Sejarah adalah peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Suatu peristiwa dapat dikatakan sejarah dengan melengkapi tiga syarat, yaitu mengenai waktu, tempat, dan hukum. Ya, sekali itu. Ini jawaban yang paling benar dan lengkap karena dalam sejarah ini mempunyai ada tiga hal. Yang pertama manusia, tempat, dan waktu. Kalau tidak ada tiga-tiga ini berarti kita tidak ada sejarah. Ya, bukan sejarah itu artinya, bukan sejarah benar-benar sejarah. Sejarah itu adalah harus benar-benar sejarah, harus benar-benar kejadian dan yang nyata. Ya. Kalau ada manusia, kalau misalnya bilang tiga ini tidak ada, berarti sejarah ini tidak fakta. Makanya harus ada tiga yang lengkap nih, manusia, waktu, dan tempat. Lalu siapa yang bisa membuatkan contoh sejarah yang waktu dan tempat itu? Misalnya ada kejadian tsunami, ya. Kejadian tsunami kapan kejadiannya? 2002. Kalau 2004 itu di negara apa, Wak? Terus tempatnya mana? Berarti sudah dua. Yang ketiga apa? Manusia itu siapa? Korban yang meninggal. Maknanya ada keluarga bapak yang meninggal. Salah satu
Jelas kan? Jelas. Ya. Kemudian ada sejarah yang perempuan, sejarah yang sebelumnya apa yang mengenai sejarah? Ilmu yang mempelajari tentang apa yang terjadi di masa lampau. Ya, ilmu yang terjadi masa lampau. Mudah sekali, bagus. Sejarah ini mempunyai masa lampau. Apa contohnya sejarah yang masa lampau? Siapa yang tahu? Sejarah masa lampau, masa lalu. Masa lalu itu apa? Sejarah masa lalu. Peperangan Ya. Belanda. Ya, perangan Belanda penjajahan. Belanda menjajah Indonesia. Kemudian kita perhatikan, apakah benar terjadinya sejarah Belanda menjajah Indonesia? Benar? Apa buktinya? Sejarah itu memerlukan bukti. Ada kuburan Belanda di Tiongkok. Ya, itu salah satu bukti. Itu yang di Aceh. Beda lagi di daerah-daerah lainnya. Kemudian kita atur balik, ya, sejarah relevan tadi bilang bahwa sejarah itu mungkin ada 3 hal. Satu, manusia, kemudian tempat, kemudian waktu. Misalnya penjajahan Belanda ini menjajah Indonesia kapan waktu kejadiannya? Kapan kejadiannya waktu perang penjajahan Belanda? Tahun 1973. Terus 1873 itu di Aceh kejadiannya. Itu bagian waktu. Sudah tempatnya kan? Di Aceh. Itu waktu perang Belanda dengan Aceh, penyerangan. Kemudian manusia siapa? Korban. Ya, korban itu rakyat Aceh. Itu satu bukti yang nyata bahwa kejadian benar-benar terjadi. Itu ada bukti lagi, ada kuburan Belanda di Aceh di Tiongkok di belakang Islam. Ya, berarti sudah sampai sini kalian sudah lupa bagaimana perincian sejarah. Apa itu sejarah? Tahu kan? Nah, ya tidak. Apa yang mengatakan yang menjelaskan bahwa sejarah itu apa? Nah, kalau sudah kita cukupkan sampai sini. Ini Bapak kasih tugas untuk kalian di rumah membuat salah satu contoh bahwa sejarah ini benar-benar terjadi. Ya, misalnya tsunami, gempa, perang, buat di rumah aja. Ya, untuk minggu depan kita kumpulkan. Bisa kan? Siap. Ya, satu orang satu contoh. Oke? Ambil ya. Sejarah adalah peristiwa atau tragedi yang terjadi di masa lalu, contohnya tsunami. Sejarah adalah sebuah kejadian yang terjadi di masa lampau yang meliputi 3 unsur penting, yaitu manusia, ruang, dan waktu. Contohnya seperti tsunami, peperangan, dan sebagainya. Sejarah dalam menceritakan tentang masa lalu. Sejarah adalah peristiwa atau kejadian masa lalu yang terbukti apabila ada yang bukti. Oke, silakan. Silakan terus. Sejarah adalah cerita yang membawa kita ke masa lalu atau cerita yang lampau. Contohnya perang dengan Jepang dan tsunami dan lain-lain. Sejarah adalah peristiwa yang terjadi di masa lampau yang diceritakan kembali untuk dipergunakan pada zaman depan.
Dah lanjut. Sejarah adalah suatu masa lalu yang menceritakan masa lampau, contohnya manusia, waktu, dan tempat. Dah. Oh, silakan. 2, 4, 5. Itu 5 orang lagi. Sejarah adalah sebuah peristiwa terjadi di masa lalu. Sejarah harus memiliki 3 syarat, yaitu tempat, waktu, dan tokoh. Contoh kejadiannya yaitu tsunami Aceh yang bertempat di Aceh waktu 24 Desember 2004 dan tokohnya adalah Muhammad. Sejarah merupakan masa lalu. Nah, Sejarah adalah peristiwa yang telah terjadi di masa lalu dan diceritakan masa sekarang. Sejarah adalah peristiwa yang terjadi di masa lalu. Sejarah adalah ilmu yang mempelajari peristiwa atau kejadian penting di masa lalu. ya. Oke, dah. Sekarang kalian udah paham bahwa sejarah itu apa, sudah paham semua, ya. Kemudian Bapak akan menambahkan lagi, ya. Sejarah adalah, ya, pengertian sejarah. Okey, maju kelompok pertama. Silakan. Kami mewakili kelompok pertama. Yang lain. Tunggu. 15 menit lagi. Okey. Di kelompok pertama sudah siap, dia mau mempresentasikan. Halo, dapat dengar? Halo. Halo. Dah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari soalnya jelaskan pengertian sejarah menurut kalian masing-masing. Sejarah adalah pengetahuan yang mempelajari peristiwa atau kejadian penting yang terjadi dalam kehidupan manusia pada masa lalu. Okey, silakan. Yang kedua dah. Yang kedua, buatlah satu contoh sejarah dalam bentuk fakta. Sejarah pohon-pohon, tokohnya Johan Hartman Rudolf Moser. Waktunya 14 April 1873. Tempatnya Masjid Raya Baitur Rahman di Bandar. Okey, selamat. Dah, siap. Satu kelompok lagi dah siap. Siapa dah siap? Kelima Ibu Mega, keempat. Okey, yang itu dikumpulkan saja. Yang ini dikumpul, sudah siap kumpulkan ya. Yang ini.
Enggak. Dah, kalau udah siap dikumpulkan saja terus. Ini aja dulu. Ini habis ini. Tapi jangan untuk Satu lagi. Oh, ini Nabi Muhammad. Mau? apa lagi? Oke, satu lagi ya. Udah, cepat maju terus. Maju terus, enggak apa-apa. Penjajahan. Kenapa? Maju dulu. Ini kelompok 5. Kelompok 5 mempresentasikan. Je, kenapa? Oke, silakan dengar dari kelompok 5. Tepuk tangan. Masuk. Soal ini. Oh, ini udah baca juga nih. Sejarah merupakan peristiwa tentang kejadian yang terjadi di masa lalu yang memiliki waktu, tempat, dan orang. 2. Nazi. Tempatnya di Jerman. Waktu orang yang kedua orang Yahudi. Oke, terima kasih. Oke, sampai di sini kira-kira setelah kita mempelajari 2 jam pelajaran tentang ilmu sejarah, apa kira-kira implementasi dari kalian? Apakah menyenangkan ataupun gimana? Senang nggak? Nah. Bapak akan membagikan bagaimana pendapat kalian belajar hari ini. Sudah terus. Pendapat kalian, bagaimana belajar hari ini? Jangan dulu sama. Apa nih Pak? Pendapat kalian untuk belajar hari ini, bagaimana menurut kalian belajar? Menyenangkan. Ya. Belajar hari ini bagaimana, menyenangkan apakah tidak menyenangkan? Komen di ini. Ulang Bang. Membuat gimana belajar hari ini? Bagus atau tidak? Buat terus, waktunya 10 menit lagi. Waktunya 10 menit kita pulang. Buat terus. Ya, habis ya. Nah, kesimpulannya adalah sejarah ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa yang mempunyai sebab akibat yang dilakukan oleh manusia, ada tempatnya, ada waktunya. Itu adalah kesimpulan belajar hari ini. Ya. Oke, coba duduk yang rapi. Ini Bapak akan membacakan bagaimana Bapak hari ini mengajar. Yang pertama ini menyenangkan. Siapa nih menyenangkan? Ya. Itu juga menyenangkan. Ya, menyenangkan. Untuk belajar ini, ya. Senang karena bisa bertemu teman, senang kepada gurunya. Ya, ini bagus ya. Ya, menyenangkan. Belajar hari ini menyenangkan. Hari ini sangat setuju karena belajar tentang sejarah. Ya. Seru sekali. Ya, ini siapa ya? Seru sekali. Ya, berarti seru dan menyenangkan sama. Senang sekali.
Belajar hari ini menyenangkan karena metode pembelajarannya sangat seru dan gampang dipahami. Ya, tepuk tangan. Yes. Sangat senang karena saya dapat banyak pelajaran. Ya. Okey, bagus sekali. Senang. Sangat senang. Sangat seru dan menyenangkan. Saya juga dengan kawan-kawan, saya senang dapat dan cerita. Menyenangkan. Bagus. Saya sangat menderita apa? Menderita. Saya sangat menderita, ini satu orang menderita belajar hari ini karena ada kamera. Saya sangat tegang. Oh ya, tegang. Tapi tak apa-apa. Kamera itu semua kamera. Karena sekarang sudah mulai IT. Ya. Saya sangat sedikit kecewa karena pembelajaran bahasa Inggris tidak jadi. Ya. Ini ada yang kecewa 2 orang. Ini apa nih? Setelah kita pembelajaran hari ini, berarti dalam perhatikan duduk balik depan masing-masing. Okey, ada yang bertanya kira-kira dari hasil pembelajaran tadi, berarti sudah tahu semua, ya? Sudah menyenangkan. Jadi pembelajaran hari ini tentang ilmu sejarah, berarti sudah tahu semua sejarah, asal usul, ya? Kejadian kajian, sebab dan akibat, peristiwa-peristiwa yang terjadi, berarti sudah tahu semua, sudah bisa membedakan, ya? Sudah bisa membedakan antara sejarah benar-benar terjadi dan sejarah tiruan. Ada banyak sejarah tiruan, sejarah tidak benar-benar terjadi. Ya, banyak sejarah tidak terjadi. HP Mbak. Adalah. Masih ada waktu 10 menit. Dah, ini Bapak akan memberikan tugas untuk kalian supaya kalian di rumah nanti buat tugas yang seperti Bapak bilang tadi tentang sejarah masa lalu. Itu kenyataan atau enggak, Pak? Buat contohnya, ya, dibuat contohnya. Rumahnya kenyataan. Itu kenyataan buat contohnya. Ya, contoh sejarah. Kalau di kampung kamu apa kira-kira contohnya sejarah yang tidak benar terjadi? Misalnya sejarah dongeng-dongeng itu apa kira-kira di kampung? Buaya putih. Buaya putih. Ya, terus mana lagi? Ada sejarah orang daerah barat selatan. Halo, perhatikan. Daerah barat selatan itu ada tapak tuan. Tapak tuan itu kan sejarah juga. Tapi ada tapaknya. Ada tapaknya, ada tuannya. Tapi waktunya kapan kejadiannya? Berarti itu disebut dengan legenda, dongeng. Ya, dongeng ataupun legenda. Karena sejarahnya tidak benar-benar terjadi. Nah, harus ada peristiwanya, harus ada sebab akibatnya. Ya, untuk pembelajaran ke depan kita akan masuk nanti ya, berpikir diakronis. Tahu nggak apa itu diakronis? Tahu nggak apa itu diakronis? Apa, Bang? Ya, diakronis itulah peristiwa-peristiwa yang terjadi tapi waktunya terbatas. Misalnya kejadian penjajahan Jepang ke Indonesia. Itu penjajahan ke Indonesia itu berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun setengah. 3 tahun setengah. Kemudian kita buatkan filem. Kan kita enggak lihat bagaimana situasi kondisi waktu sejarah Jepang pada dulu. Kan enggak tahu. Dibuatlah filem. Filem hanya dibuat 3 jam.
3 jam. Berarti dalam dirangkumkan semua itulah yang disebut dia apa? Sejarah diakronis. Ya. Sejarahnya terpotong antara waktu. Nah, kira-kira ada yang bertanya masalah sejarah? Enggak. Silakan ada. Kira apa? Untuk menghabiskan waktu. Pikirannya pulang. Tunggu tunggu 15 menit lagi. 10 menit lagi. Yang lagi. Ya, tunggu. Karena tadi kita telat mulai. 5 menit lagi. Ya. Kejadian 5 menit lagi. Nanti kan sama juga. Kalau misalnya kita stopkan terus, payah ulangi lagi. Makanya kita sharing. Ryan kenapa ada di tidur ngantuk? Ada, Dafa kenapa ada di tidur? Sakit ah? Oh, kenapa nggak bilang dari tadi? Pokoknya nanti keluar terus, ambil obat. Coba suntik. Tinggal di mana? Bintang, Kampung Bu. Bayu. Udah aja. Pergi dengan apa? Honda. Masih ada orang tua? Ayah, ibu? Alhamdulillah. Adik? Sering-sering sekolah. Jangan sering-sering bergadang lihat HP malam hari, ya. Jam 10 tidur terus. Nah, jam 10 tidur terus. Besok pagi baru bangun pagi. Ya, jangan bergadang. Kita masih sekolah. Besok bangun pagi. Jangan lupa salat subuh. Di sekolah terus, ya. Kalau kita bergadang malam, berarti nanti sampai ke sekolah bisa ketiduran, ya. Jangan sampai kejadian seperti tadi. Coba dikumpulkan buku semua. Waktu 3 menit lagi. 3 menit lagi sebelum Bapak menutup. Dah, duduk yang bagus. Akbar. Okey, sebelum Bapak menutup dan mengakhiri, ya, ya semoga kalian sehat-sehat selalu. Besok bangun pagi cepat-cepat ke sekolah. Cepat sekolah. Jangan ada yang bergadang tiap malam, ya. Karena kebiasaan anak-anak sekolah asik main HP di malam hari. Malam hari, ya. Main TikTok, ya. Jadi yang pembelajaran tadi tentang ilmu sejarah berarti sudah tahu semua kan? Sudah ngerti kan? Bapak ulangi lagi. Coba Bapak ulangi lagi, ya. Apa itu sejarah? Sejarah adalah satu peristiwa yang terjadi di masa lampau. Sejarah harus memiliki 3 syarat, yaitu tempat, waktu, dan tokoh. Ya, siapa lagi perempuan? Silakan, coba. Apa itu sejarah? Sejarah adalah kejadian yang terjadi di masa lampau. Ya. Apa sejarah? Sejarah adalah kejadian di masa lalu yang kita kembali. Ya. Apa itu sejarah? Ya, kejadian masa lalu. Apa itu sejarah? Ya. Indra. Apa sejarah? Yang terjadi pada masa lalu. Ya, selalu. Silakan.
Ya. Romi. Sejarah menceritakan tentang masa Lalu. Ya. Berarti sudah tahu semua bahwa sejarah itu dekat dengan kita kan? Sejarah itu dekat dengan peristiwa kita. Itulah disebut dengan sejarah. Semua kejadian-kejadian di keluarga kita juga sejarah. Misalnya lahir kita, tahun berapa lahir kita, tanggal berapa lahir kita, di mana kita lahir, itu adalah sejarah kita sendiri. Ya. Misalnya ada peristiwa musibah, tanah longsor, ya. Musibah, hujan deras, kejadian pon, itu sejarah juga. Kapan kita pergi ke tempat-tempat wisata, itu juga sejarah kita. Asal jangan sejarahnya dilibatkan binatang. Misalnya kucing saya meninggal pada hari ini, jadi tidak masuk sejarah. Ya. Misalnya ada anjing saya ditabrak mobil, itu tidak bisa kita ambil sejarah, karena kejadiannya bukan manusia, tapi hewan. Oke, demikianlah pembelajaran hari ini supaya kita dapat menerima ilmu. Ya, demikianlah pembelajaran ini supaya kita mendapatkan ilmu dan bisa berguna ilmunya. Ya, kemudian bisa ilmunya dibawa pulang dan diterapkan di masyarakat. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di Pasca Observasi di Mapel Sejarah yang gurunya adalah Pak Iskandar IB, ya. Terima kasih Pak I sudah berjumpa lagi kita tadi setelah Pak I pengajar. Gimana tadi perasaan Pak I ngajar? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya guru sejarah di SMK 5 Resto, mengajar di kelas PP1. Dan menurut saya mengajar yang tadi itu aman dan tentram dan bisa mengelola kelas sebagai siswa menerima apa yang kita ajarkan. Tadi saya observasi kan, menurut pendapat Pak Is, apa yang sudah berjalan baik tadi Pak waktu dalam proses pembelajaran yang sudah Pak Is harapkan sudah meningkat, yang Pak Is rasakan sendiri apa? Sebelum saya memasuki ruang tadi, saya mau menyiapkan modul-modul untuk PSK anak pertumbuhan khusus. Saya lihat di lokal tadi ada anak-anak yang penglihatannya kurang sedikit, tapi yang anak-anak itu sudah suruh maju ke depan, dia nampak penjelasannya, dia nampak tulisannya dari guru, supaya keberagaman siswa dan baik dalam inklusif maupun normalisasi. Rencana tindak lanjut Pak Is bagaimana untuk menangani siswa ABK, solusi dari Pak Is? Ya, mereka saling membantu. Ya, mereka saling membantu antara siswa ABK tadi dengan siswa yang normal tadi. Dia saling membantu dan membuat kelompok. Dia bisa membantu yang ABK tadi, siswa yang normal, baik dalam penjelasan maupun dalam motorik, ya, penggerakan. Kalau misalnya dia nggak ada, dia akan duduk di atas kursi roda, bisa ditolak sama kawannya. Oh, mereka saling membantu, saling support, ya, saling mengerti. Karena kan dia duduk di atas kursi, nggak ada kawan yang tolak, ya, ada kawannya menolak. Itu dia bisa belajar bersamaan. Terima kasih Pak I. Saya rasa cukup untuk sekian. Saya sudah menangkap tadi kelebihan dan kekurangannya di mana, dan Pak I sudah memberi
solusinya apa yang kira-kira yang dapat dijalankan. Ya, terima kasih untuk kesempatannya memberi saya observasi Pak Is, kita untuk belajar sama-sama ya. Pak Is saya memperbaiki diri, juga Pak Is saling sama-sama memperbaiki diri, saling berbagi ya. Terima kasih, sampai sekian untuk observasi pasca observasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.